Halo semuanya, balik lagi di channel Saham Upside dan di video kali ini kita akan menganalisa beberapa saham menggunakan metode analisa teknikal. Jadi khusus hari ini silakan teman-teman simak dan tentunya disclaimer on terlebih dahulu ya teman-teman ya, bahwa di video ini tidak ada ajakan beli ataupun jual. Video ini sifatnya adalah edukasi, silakan teman-teman analisa ulang setelah menonton video ini, oke? Semoga dapat dipahami ya dan teman-teman mengerti. Oke, kita mulai dari IHSG terlebih dahulu, teman-teman. IHSG ya, kemarin sempat pembukaan ya setelah libur panjang itu dibuka menguat 2,75%. Namun di hari ini ya, di hari Kamis ini di tanggal 26 Maret ternyata turun lagi minus 1,89%. Apakah ini hanya PHP atau ya hanya bounce sesaat? Ya kita lihat aja secara teknikal ya. Kalau secara teknikal teman-teman, nah ini ya, secara teknikal saat ini harga atau level IHSG itu berada di level terkuatnya ya. Dia berada di level area supportnya dan ini merupakan area terkuat. Kenapa? Karena di area ini terjadi beberapa kali rejection teman-teman nih ya. Terjadi beberapa kali rejection, bukan hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali di area ini gitu. Dan kalau teman-teman lihat ya, ini juga sempat rejection kemarin ya, sebelum libur Lebaran, libur panjang ya, ini sempat rejection dan ketika pembukaan dia naik gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika dia hari ini turun lagi, apakah ini berarti dia sedang retest area supportnya atau nanti yang lebih bahaya adalah dia kembali ya menjebol area supportnya ya di level berapa nih? Di level sekitar di 6.925-an ya. Di area tersebut menjadi level yang krusial ya, menjadi level yang penting banget karena di area tersebut ya kalau itu juga tembus, itu juga jebol, kita lihat ya potensi penurunan lanjutannya sampai mana. Kita coba cek dan ya teman-teman bisa lihat sendiri kalau ini jebol kan, ya bentar ya. Kalau ini jebol, nah ini. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa di area ini dia akan tertahan sebelumnya. Nah, kalau ini jebol, ini justru akan berpotensi melanjutkan penurunannya ke bawah, teman-teman ya. Berpotensi ke bawah lagi. Nah, bisa aja nanti tembus ke area sini ya, di area sini nih. Bisa tembus ke area sini. Ya, ini jadi area yang apa ya, rasa optimis kita lah ya. Karena di area ini, nah ini sebenarnya batas support yang sangat-sangat kuat ya. Karena terlihat di tahun 2023, ya ini terjadi beberapa kali rejection ya, 2022 sampai 2023 gitu. Dan ya kalau kita lihat dan kita berharap ya, semoga tidak tembus area support yang ada di sini ya. Semoga hari ini hanya retest aja, hanya uji psikologis aja, sehingga besoknya bisa naik kembali. Justru ya, kalau kalau ini berhasil bertahan di area supportnya ya, besar kemungkinan teman-teman bisa jadi IHSG akan berbalik arah ya. Jadi ketika dia nanti ini kan turun ya, terus dia naik. Nah, harapannya ini kan dia turun ya, terus balik naik lagi. Ini yang diharapkan tentunya. Oke. Jadi mudah-mudahan kita doakan yang terbaik buat IHSG. Apalagi kita retail-retail ini kan ya mungkin mau harganya naik ya, harga semua sahamnya naik. Tapi kita kan nggak punya kemampuan buat mendorong harga ya kan. Retail-retail itu ya kita tuh terpecah belah gitu ya. Kalau dibandingkan smart money yang memang punya unlimited modal gitu ya, unlimited duitnya, sehingga mereka mereka dengan mudah juga gitu masuk ataupun keluar dari suatu saham. Oke, kita lanjut ke saham yang pertama aja. Di saham yang pertama ini ada Antam teman-teman. Nah, di saham Antam sebelum apa? Sebelum market dibuka, saya sempat sampaikan bahwa emas ini ya, ini korelasinya dengan harga emas dunia. Ya, harga emas dunia apa itu? XAU USD. Ya, biasanya korelasinya dengan XAU gitu. Ketika harga emas dunianya turun, biasanya saham-saham yang berkaitan dengan peremasan di Indonesia gitu ya,
dia akan berkorelasi juga teman-teman. Dia akan ikutan turun dan ini tercermin ya di saham Antam ya 2 hari ini dia kan terkoreksi. Kenapa? Karena harga emas dunianya juga turun gitu. Meskipun kita tahu ya secara fundamental dia bagus, tapi tidak menutup kemungkinan gitu ya. Tidak menutup kemungkinan ketika harga emas dunianya turun, ya dia akan ikutan turun. Makanya kita harus juga melihat ya untuk saham peremasan, melihat dari makronya ya. Melihat dari makroekonominya. Kalau kemarin saya jelaskan ya dari sisi makronya adalah the Fed ya mempertahankan suku bunganya. Berarti apa? Berarti ketika dia mempertahankan suku bunganya, banyak smart money yang punya duit banyak itu gitu ya. Mereka berbondong-bondong melirik dolar, teman-teman. Mereka lebih tertarik dengan dolar ketika suku bunganya dipertahankan. Kenapa tertarik dengan dolar? Karena bagi mereka dolar lebih menguntungkan interestnya, bunganya lebih menguntungkan dibanding memegang saham atau memegang peremasan ya dibanding memegang emas gitu menurut smart money. Makanya harga emasnya jatuh banget kan, anjlok banget kan. Dan ketika harga emasnya anjlok ya saham-saham tentang peremasan juga pasti ikutan anjlok gitu. Nah, itulah apa ya? Itulah dampaknya ya ketika kita melihat dari sisi makroekonominya ya dari The Fed ya ini bukan bicara tentang geopolitik mungkin The Fed ngambil keputusan juga dari geopolitiknya kan tapi kalau kita lihat dari sisi makronya, ya, ketika saham Antam atau saham peremasan ini nggak serta-merta melulu gitu ya, melihatnya dari sisi fundamental aja. Oh ini bagus, ini bagus. Tapi dalam jangka waktu yang pendek, short term gitu ya, tentunya ini akan berdampak. Terlihat ya, 2 hari ini kan teman-teman bisa melihat tuh bahwa di saham Antam terjadi koreksi penurunan apa penurunan ya. Bahkan di hari ini ya, penurunannya juga cukup ini ya. Cukup dalam ya, 5% loh teman-teman, 5,25%. Dan ya, ini berarti sudah menjebol area atau pattern yang ada di time frame daily. Ya, ini kan patternnya nih, teman-teman nih, ke patternnya kan. Biar lebih jelas, mungkin saya pakai ini deh gambarnya biar lebih jelas ya. Mungkin akan saya pakai ini. Nah, ini ya, ketika teman-teman paham, nah ini ya, ini patternnya nih. Silakan teman-teman tebak, ini pattern apa nih yang terjadi di saham Antam? Dan nampaknya pattern ini sudah dijebol teman-teman ya, sudah dijebol dengan body candle ya kan. Nah, secara volume kita coba cek dulu ya volumenya ya. Secara volume dia pun ya mesti di bawah hari kemarin sih gitu. Nah, kita berharapnya bahwa ketika ini dijebol dan volumenya rendah, ya ini hanya sebuah fake out gitu. Tapi kita nggak tahu nih hari besok-besoknya nih. Bisa jadi hari esoknya volumenya malah spike, bisa jadi seperti itu. Dan kalau kita lihat ya, kita coba batasi untuk area support selanjutnya berada di mana. Area support selanjutnya berada di sekitaran sini, teman-teman. Ya, ini area support kuatnya di 2760 sampai 2930. Itu merupakan area support kuatnya. Tapi kalau teman-teman mau ngambil yang short term ya jangka pendeknya, ini bisa di sini. Ya, ini bisa di sini nih. Nah, di sini di 3140 sampai 3300 itu merupakan area yang ya masih cukup kuat lah ya untuk jangka waktu yang pendek mudah-mudahan bisa bertahan gitu. Tapi kalau melihat pattern ini ya biasanya harus mencapai area patternnya dulu, mencapai targetnya dulu. Nah, targetnya sampai mana? Ya teman-teman jawab sendiri aja ya di komen ya. Bagi yang tahu ini pattern apa, silakan di komen aja di kolom komentar. Oke. Kita lanjut di saham yang berikutnya yaitu ada Archie. Nah, Archie juga hari ini ada penurunan cukup deras ya, dia 6,21%. Dan kalau kita lihat hari sebelumnya udah gap down, ya dia minus 4,38%. Hari ini tambah turun gitu ya. Dan ya, di hari ini juga ya menandakan bahwa dia terjadi breakout ya breakdown ya gitu ya breakout ke bawah jebol area supportnya dengan body candle kalau kita batasi dengan wick di sini gitu ya nah ini sudah jebol kan dengan body candle memang secara volume masih rendah tapi nggak tahu ya hari esoknya nih ini bisa jadi penentu juga hari esoknya atau 2 hari ke depan gitu ya karena 2 hari ke depan bisa aja smart money-nya jualan lebih kencang bisa aja seperti itu nah kalau kita lihat ya
Secara pattern pun ini juga kelihatan teman-teman sama seperti saham Antam tadi gitu ya. Dia ada pattern di atasnya sini nih. Dia ada pattern. Nah, ini ya. Ini teman-teman silakan disimak ya. Ini kira-kira pattern apa yang terbentuk di saham Archie dan kalau pattern ini ditembus kira-kira apa nih yang terjadi nih? Gitu ya. Itu support area support yang pertama. Lalu area support selanjutnya, area support keduanya berada di mana? Berada di sini sebenarnya sih, ya. Berada di sini kecil gitu. Ini kecil di sini ya. Berada di sini areanya kecil, tapi support kuatnya sebenarnya berada di area yang bawahnya ya. Nah ini bentar. Nih area supportnya sebenarnya berada di area sini teman-teman. Nih berada di area yang bawah sini. Di 1080 sampai 1155 itu merupakan area support kuatnya. Tinggal kita lihat aja gitu ya pergerakannya seperti apa. Kalau memang ada indikasi dia rebound ya atau dia reversal, ya nanti silakan teman-teman pertimbangkan aja. Yang jelas di video ini tidak ada ajakan beli ataupun jual. Silakan dianalisa lagi, Dior ya. Do your own research. Oke. Kita lanjut ke saham yang berikutnya. Saham berikutnya ada saham emas. Nah, sudah jelas ya bahwa di saham emas hari sebelumnya dia minus 10% gitu ya. Dan hari ini dia minus 1,18% gitu ya. Dan ya sebelumnya dia sudah berhasil all time high ya sebenarnya ya, dari awal IPO di beberapa waktu yang lalu ya di 17 Maret sebelum liburan ini sudah berhasil all time high. Namun ketika dibuka dia turun ya gap down dan hari ini juga dia turun walaupun tipis dan volumenya tipis. Tapi kalau kita lihat ya mudah-mudahan sih dia bisa bertahan ya di area supportnya ini ya. Ini merupakan area support yang kuatnya sih. Ya, ini area support yang kuatnya. Dia belum sempat mencapai area support ini ya teman-teman ya. Jadi so far sih masih so good loh ya. Terus area resistennya di mana nih? Ya, kalau dia bisa bertahan di atas area support, tentunya dia akan ke area resisten yang berada di sini. Ini merupakan area resisten terdekatnya teman-teman. Nah, silakan teman-teman pantau dua area penting ini aja, area support dan area resisten ya. Karena kalau dia berhasil bertahan di support, ada kemungkinan dia ke area resistennya. Tapi kalau dia tidak berhasil nih bertahan di area supportnya, teman-teman, dia cenderungnya akan ke bawah. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu ada saham Bumi. Oke, di saham bumi kalau kita lihat nampaknya dia juga masih ini ya, masih tertahan di area supportnya ya teman-teman ya. Di area supportnya berada di sini. Ini merupakan area support kuatnya. Nah, ini ya, di 200 sampai 218. Tapi kalau ini dijebol ya dia membentuk pola juga pada akhirnya teman-teman ya. Dia membentuk pola. Nah, ini ya. Kita tarik aja nih polanya. Silakan teman-teman tentukan sendiri. Kira-kira ini pola apa sih yang sebenarnya terbentuk di saham bumi ya? Nah, ini tuh. Ini pola apa yang terbentuk di saham bumi? Boleh di komen kalau teman-teman tahu, langsung di komen aja. Silakan dan ya, kalau kita lihat hari ini volumenya ya lebih kecil sih daripada hari kemarin. Kalau hari kemarin dia naik ya cukup lumayan 9%-an. Dan ya nampaknya pembukaan market gitu ya. Jadi wajar aja sih naik meskipun ya bursa-bursa saham di Asia maupun di Amerika juga baik yang turun sahamnya gitu ya. Dan ya beruntungnya sih hari kemarin naik ya. Sehingga juga kalau kita lihat ini kan candlenya berbentuk candle engulfing ya. Dia candlenya lebih besar daripada candle yang sebelumnya. Mudah-mudahan sih ini pertanda tapi tidak jadi jaminan juga. Kenapa? Karena lihat di tanggal 3 Februari. Ya, di tanggal 3 Februari ini nih, teman-teman ya. Nih, di tanggal 3 Februari dia kan bentuk candlenya apa? Candle engulfing. Tapi nyatanya apa? Di 3 hari selanjutnya malah dia turun gitu. Jadi bukan jaminan juga ketika muncul candle engulfing dia akan langsung naik. Oke. Jadi untuk saham bumi seperti itu dan kalaupun nanti dia naik batas area resistennya nampaknya sih akan di sini sih teman-teman ya. Dia nggak akan jauh-jauh dari area ini sih. Iya, gitu. Nah, ini dia nggak akan jauh-jauh dari area 254 sampai 272. Itu merupakan area resisten ya. Oke.
Gitu untuk saham bumi kita lanjut ke saham Dewa. Oke, di saham Dewa kalau kita lihat ya hampir mirip sebenarnya ya dengan saham Bumi ya. Di saham Dewa nih ya, ini merupakan area support sangat kuatnya ya. Karena di area ini beberapa kali rejection dan hari kemarin Dewa naik cukup tinggi, sangat tinggi bahkan ya. Di hari kemarin dia naik 16,75% dan hari ini turun cuma 4,35% ya. Secara volume sih memang dia ini ya mengecil lah, lebih kecil daripada hari kemarin, nggak kecil-kecil banget sih gitu. Tetap di atas MA20. Kalau kita lihat memang ini kan area support yang sangat kuatnya ya. Mudah-mudahan bisa bertahan di atas area support ini, nggak perlu jebol karena kalau jebol ya sama kayak saham bumi tadi kan. Saham bumi tadi kan ada pattern. Nah, ini patternnya teman-teman. Silakan teman-teman tebak nih pattern apa yang terbentuk di saham Dewa ya. Di saham Dewa, kalau ini jebol ya, kira-kira pattern apa yang terbentuk? Lalu untuk batas area resistennya itu akan sampai mana? Nah, kemungkinan sih akan sampai sini, teman-teman. Ya, ini merupakan area resisten yang cukup oke ya. Nampaknya dia juga tertahan hari ini kan di area resistennya gitu. Nah, kita lihat besok-besok apakah dia mampu kuat. Karena kalau dia mampu kuat ya, dia harusnya bisa jebol gini, terus dia retest dan melanjutkan kenaikannya. Ini skenario yang pertama. Skenario kedua ya dia akan ini naik ya ketahan kan area resist dia ke bawah lagi, terus dia apa naik lagi dan berhasil jebol gitu. Ini skenario kedua. Tapi kalau skenario ketiga, jadi ada tiga skenario teman-teman ya. Skenario ketiga ini nggak kuat ya, terus dia turun ternyata jebol area supportnya itu skenario ketiga. Jadi teman-teman coba dianalisa lagi ya, dianalisa secara mandiri, jangan ketergantungan dengan influencer manapun ya. Jadi ya intinya jangan FOMO lah ketika harga kemarin naik gitu ya di tanggal pembukaan kemarin, pembukaan market. Jadi jangan sampai FOMO. Oke, video ini dibuat juga biar teman-teman tuh nggak FOMO teman-teman. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya ada Bufa. Oke, di saham Bufa kalau teman-teman lihat ya, nih ini ya, ini juga berada di area supportnya. Nah ini ya, ini merupakan area supportnya nih di sini nih. Ini merupakan area supportnya. Dan hari ini dia turun cukup dalam ya 7,51% meskipun hari kemarin naik 12% gitu ya. Tapi dia turunnya juga cukup lumayan. Kalau kita lihat memang ya dia tertahan ya di area supportnya. Mudah-mudahan sih ya beneran mampu bertahan gitu ya. Karena kalau nggak mampu bertahan, dia jebol gitu, itu sudah membentuk sebuah pattern. Nah ini kan kalau kita lihat ini kan dia ketahan ya area supportnya dia naik, mencoba naik, tapi hari ini dia mencoba untuk turun lagi nih. Apakah ini uji psikologis ya? Area support kalau dia nggak kuat dia akan jebol ke sini teman-teman. Dia kalau nggak kuat. Tapi kalau kuat ya dia kemungkinan ke atas lagi. Tinggal kita lihat nih pergerakan esok hari. Makanya teman-teman jangan sampai FOMO terlebih dahulu, harus lihat juga ya, lihat juga price actionnya, ya lihat juga dari sisi analisa teknikalnya. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan hanya dengan bid offernya doang, jangan teman-teman. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya ada Raja. Nah, di saham Raja kalau kita lihat teman-teman, nah ini ya, di saham Raja kalau teman-teman lihat dia ada area supportnya ya di sini area supportnya di 3090 sampai 3470 itu merupakan area supportnya. Dan hari sebelumnya pembukaan kemarin dia naik cukup lumayan sih sebenarnya ya. Dia naik 15% dan hari ini turun 4%-an. Oke, hari ini kita lihat secara volume ya sama dengan hari sebelumnya ya, hampir sama gitu ya. Jadi yang jualan juga udah banyak hari ini gitu. Nah, kalau kita lihat di area resistennya berada di daerah mana? Area resistennya lumayan cukup jauh sih teman-teman sebenarnya ya. Ini merupakan area resisten ya. Nih. Di 4740 sampai 5025 ini merupakan area resistennya teman-teman. Jadi ya skenarionya teman-teman bisa lihat aja. Kalau dia berhasil bertahan nih ya, dia kan hari ini dia turun. Kalau dia bisa berhasil bertahan,
di atas area support ya, dia kecenderungannya akan mencapai area resisten ya. Kemungkinan ketahan, dia turun ya baru dia jebol. Ini skenario yang pertama. Skenario kedua ya, dia naik ya, dia nggak kuat ya, dia bawah lagi jebol. Nah ini bisa aja, ini skenario kedua teman-teman. Nah skenario ketiga ya, dia langsung jebol area resistennya, terus dia retest dan lagi ya naik lagi. Nah seperti itu tiga skenario utama di saham Raja. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya. Ada Raja, ada Mina tentunya ya. Di saham Mina kalau kita lihat hari ini dia masih berada di atas area supportnya ya. Sama seperti saham Bufa, ya saham Mina juga mesti bertahan di atas area supportnya dan mudah-mudahan tetap bertahan di atas area supportnya ya, gitu ya. Karena kalau tidak, ya dia akan jebol area patternnya sendiri, gitu ya. Kalau tidak, makanya nih ya, dia kalau tidak dia akan jebol nih ke sini, dia nih baru ke sini, gitu. Jadi ini harus diwaspadai, apalagi penurunan hari ini kalau kita lihat ya. Di hari ini turunnya itu 7,46%. Hari kemarin dia naiknya 13 persenan, 13,56% gitu. Mudah-mudahan bisa bertahan untuk saham Mina. Lalu untuk area resistennya ya, teman-teman silakan amati area ini tuh ya teman-teman ya. Di area ini merupakan area resistennya nih. Di 322 sampai 342 itu merupakan area resistennya. Silakan dicermati ya, nih area penting ini, kedua area penting ini. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada PTRO. Nah, di saham PTRO kalau teman-teman lihat ya, di saham PTRO ini dia sedang berada di area support become resisten ya, yang sebelumnya menjadi area resisten ya sebelumnya. Dia berada di area kuatnya, di area pentingnya. Nah, di area ini ya kalau kita lihat hari ini banyak yang jualan ya ternyata ya teman-teman ya. Dia minus 6,13%. Ya, meskipun secara volume dia rendah, tapi ini bukan mengindikasikan bahwa sedang terjadi reversal, bukan ya teman-teman ya. Jadi memang kemarin naik sih, kemarin naik, makanya hari ini ada yang jualan, baik yang jualan lah ya. Lalu secara support dan resistennya, area resistennya sendiri ya berada di area sini. Ya, ini merupakan area resistennya. Dan kalau teman-teman lihat ya, nampaknya sih ya dia mampu bertahan. Tapi kalau nggak mampu bertahan, wah itu bakalan repot. Dia akan menuju ke area support yang selanjutnya teman-teman di sini. Ini merupakan area support yang kuatnya ya di 1960 sampai 2510 itu merupakan area support keduanya dan terkuatnya menurut saya karena sudah beberapa waktu ya dari tahun berapa nih? Dari tahun 2025 ya di bulan April ya dan hari ini ya ini makin mendekati area tersebut yang mudah-mudahan sih segera ada reversal lah ya smart money-nya yang mudah-mudahan bisa gerakin. Amin. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Medco. Oke, di saham Medco kalau teman-teman lihat di time frame daily ya, dia masih berada atau bertahan di area resistennya, yang mana ini cukup bagus ya sebenarnya ya. Dia bertahan, sempat beberapa kali dia rejection ya. Dia sempat dua kali dia nih ngetes area supportnya yang sebelumnya menjadi area resisten. Dia ngetes ternyata di sini teman-teman ini area tes yang pertama nih di sini. Nah, oke. Nah ini jadi area tes yang mana nih? Nah ini ya. Ini area tes yang pertama, yang kedua di sini ya teman-teman ya tuh. Ini dua kali tes dia. Ya, ketika dua kali tes naik dia nih ya. Naik. Nah, lalu kalau kita lihat secara weekly kita coba lihat, ya dia sebelumnya sudah pernah all time high atau belum? Dan belum ya, baru di tahun ini dia all time high untuk Medco gitu loh. Karena ini imbas dengan apa? Imbas dari ini juga ya, dari geopolitik dunia ya, yang membuat harga minyak dunia juga melambung tinggi kan, harga minyak dunianya. Dan ya, Medco salah satu yang berkorelasi dengan harga minyak dunia, makanya ketika harga emasnya turun, tapi kenapa harga minyak dunianya naik?
Ya, dan ada hubungannya juga gitu ya tentang geopolitik ya yang tanda petik gitu ya yang diuntungkan siapa ya tentunya saham-saham yang berhubungan dengan minyak gitu ya. Oke, di saham Medco terlihat ya ini beberapa hari 4 hari ya ini 4 candle hijau semua meskipun ya ini di hari ini dia naik 4,57%, tapi di hari sebelumnya sebenarnya dia minus 2,78%. Berbanding terbalik ya dengan saham-saham yang lain di saat saham lain pada naik gitu ya sampai 14%, 15%, tapi saham Medco justru turun. Tapi hari ini justru berbalik lagi ya ketika saham yang lain pada turun, saham Medco justru naik. Nah, batas resistennya di mana? Tentunya batas resistennya ada di sini teman-teman ya di 2000 itu batas terkuatnya sih kalau menurut saya gitu ya. Jadi diperhatikan area-area ini teman-teman ya karena di area ini merupakan area pentingnya. Ya ada beberapa skenario yang bisa teman-teman ini jalankan. Yang pertama dia ngetes area resistennya nggak kuat dia akan jebol ke bawah. Misalkan nggak kuat gitu ya. Tapi kalau dia kuat ya dia akan naik dia turun dulu ya dia retest lagi naik ke atas ternyata kuat gitu. Nah ini. Jadi ada 3 skenario sebenarnya yang selanjutnya adalah dia naik berhasil jebol langsung gitu ya dan dia retest gitu dia retest dan dia naik lagi gitu itu skenario ketiga ya jadi untuk saham Medco seperti itu mudah-mudahan bisa bertahan di area supportnya yang sekarang amin oke tentunya disclaimer on ya teman-teman ya silakan teman-teman analisa ulang dan do your own research oke kita lanjut ke saham yang berikutnya tentunya ada Adro. Nah, di saham Adro kalau teman-teman lihat di hari ini ya, di hari ini nah ini ya, saham Adro sudah sebelumnya sudah breakout ya area patternnya di mana di sini nih. Ini merupakan area patternnya ya teman-teman ya. Ini area pattern Adro dan sebelumnya juga dia sudah retest ya. Di sini dia sudah retest nih Adro nih di sini. Dia retest 2 kali retest sebenarnya ya. Nih kalau teman-teman lihat ya, ini kan dia retest ya rejection aja, terus dia retest lagi. Pada akhirnya di pembukaan kemarin dia naik cukup tinggi ya di pembukaan kemarin ya. Dia naik kisaran 7,35% dan hari ini dia turun 1,90%. Tapi tetap di atas area resistennya teman-teman dan ini ya cukup bagus sih sebenarnya ya karena dia bertahan di atas area resistennya dan target terbesarnya adalah tentunya nutup gap nih yang gede banget nih gapnya ya. Jadi ada gap di area ini teman-teman yang bisa menjadi target ya kenaikannya. Oke, jadi untuk Adro seperti itu batas resistennya tentunya di atas sini ya, gap ini gitu. Jadi teman-teman silakan dicek secara berkala ya, silakan dianalisa ulang pergerakannya, jangan sampai FOMO. Oke, kita lanjut lagi ke saham yang berikutnya ada MTEK. Oke, di saham MTEK kalau kita lihat di hari ini ya daily, ini dia 3 candle berturut-turut hijau. Wow, bagus sih. Ya, kalau kita cek juga ya sebelumnya dia sudah ini ya sudah patah tren ya. Sebelumnya sudah patah tren dan dia juga jebol pattern ya, dia jebol pattern. Nah, apakah ini tanda-tanda dia reversal ya? Belum tentu juga. Kenapa? Karena kalau dia kalau dia reversal harusnya di sini. Kenapa di sini? Di sini udah ini udah terbentuk chop, change of character gitu ya. Tapi sayangnya apa? Dia malah turun lagi gitu kan. Dia malah turun lagi. Dan ya kita lihat aja gitu. Apakah dia mampu bertahan? Ya nanti kemungkinan dia kan akan retest ya ke area resisten atau support terdekatnya gitu kan. Tapi yang jelas ya dia berhasil rejection atau berhasil mantul dari area supportnya ya. Ini support kuatnya karena sebelumnya menjadi area resisten ya teman-teman. Ya, jadi area resisten yang sekarang jadi area support itu bisa dikatakan sebagai support terkuatnya. Lalu batas support selanjutnya sebenarnya ada di atas ini, cuma ya jauh lebih kuat yang ada di bawahnya. Ya kalau dalam jangka waktu yang short term, jangka waktu yang pendek, teman-teman boleh menjadikan ini sebagai area support gitu ya, boleh gitu. Dan ya ini merupakan area resisten nih ya. Nah ini ya.
Ini merupakan area resistennya. Kita lihat aja apakah dia mampu untuk menjebol area resistennya atau justru tidak. Kalau dia mampu, ya, kalau dia mampu, teman-teman, nah ini udah ditunggu, ya, area resisten yang selanjutnya yang kuatnya sebenarnya. Ini merupakan area resisten yang kuatnya. Nah, kalau dia mampu, nah dia akan naik lagi ke sini, gitu ya. Jadi nanti pergerakannya akan seperti ini. Kalau dia mampu jebol, nah kalau nggak kuat yang resisten atasnya dijebol, dia akan turun lagi, ya. Nah, kalau nggak kuat di sini, dia akan tembus lagi ke bawah. Biasanya seperti itu. Itu skenario yang pertama. Skenario kedua, dia mampu tembus, ya. Terus dia ngetes area psikologis, ya, dia baru naik lagi seperti itu. Oke, jadi itu untuk saham MTEK. Kita lanjut ke saham Big Banks. Ada saham BBRI. Oke, di saham BBRI, ya, dia mesti juga tertahan di area supportnya, ya, teman-teman, ya. Ini merupakan area supportnya yang sangat kuat, ya. Di sini, di hari-hari ini, gitu ya. Ini merupakan area support yang sangat kuat dan harapannya dia bisa naik. Padahal hari kemarin, ya, dia sudah naik 1,72%. Tapi hari ini dia turun 1,41%, minus 1,41%, ya, teman-teman, ya. Meskipun secara volume dia rendah. Mudah-mudahan dia mampu bertahan, tidak perlu jebol area supportnya, gitu ya, sehingga bisa balik lagi ke area atasnya. Kalau dia jebol area supportnya, nah ini juga batasnya semakin jauh, ya, teman-teman, ya. Semakin jauh ke bawah. Nah, ini ada area support lanjutannya sebenarnya, ya, teman-teman. Support keduanya, dan ini ya tentunya dalam, ya. Kalau dia udah sampai area ini udah dalam, gitu ya. Udah dalam tuh maksudnya adalah ini udah kejauhan lah, ya. Penurunannya udah jauh banget. Di 2950 sampai 2590. Itulah batas support untuk saham BBRI. Oke. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada BBCA. Nah, di saham BBCA juga hari ini dia tutupnya tipis, ya. Minus tipis 0,36%. Sebelumnya dia naik 1,85%. Dan saat ini juga sama seperti saham BBRI tadi, dia berada di support kuatnya, gitu ya. Nah, bedanya BBCA memang support sangat kuatnya. Kenapa? Karena sebelumnya merupakan area resisten nih. Ya, di area yang sekarang gitu. Apakah dia nantinya jebol atau hanya rejection dari area ini? Ya, kita berharapnya dia hanya rejection, dia kembali ke atas, ya, teman-teman, ya. Kalau kita lihat trend line, ya, secara trend line, nah ini teman-teman bisa lihat kalau secara trend line dia mulai mendekat lagi, ya, ke area trend line, ya. Mudah-mudahan ini pertanda bagus. Jangan menjauh dari area trend line-nya, karena semakin jauh semakin sulit untuk menjebol area trend line-nya, gitu ya. Teman-teman, kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu ada BMRI. Di saham BMRI juga, ya, kalau kita lihat hari ini dia masih jauh sih dari area supportnya, ya. Untuk saham BMRI ini berbeda dengan BBRI dan BBCA, dia masih jauh dari area supportnya. Nah, kalau teman-teman lihat, guys, sebentar. Area supportnya itu berada di sini. Oke. Nah, ini merupakan area support terkuatnya. Dia masih cukup jauh, ya. Hari kemarin juga dia naiknya cukup lumayan sih, gitu ya. Dia naiknya berapa persen tuh? 5%, bayangin. Ini big banks loh, teman-teman. Dia naik 5%, dan hari ini minus 2,62%. Oke, nah jadi seperti itu untuk saham BMRI, nampaknya sih juga dia mesti terjaga di atas area supportnya, ya. Untuk batas resistennya sendiri, ya, ini area resisten terdekatnya sih, ya. Ini merupakan area resisten terdekatnya di 5.275 sampai 5.600. Itu merupakan area resisten terdekatnya. Oke, gitu aja, teman-teman, untuk video analisa kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan pastinya subscribe channel Saham Upside. Oke, thank you for watching this video and see you on the next video.